Berjumpa lagi dalam program Tabura Injil Klasisia Selatan bersama saya, Pendeta Maria Titalei, STH, Ketua Majelis Jemaat GKI Dolorosa Kabuena. Dalam sukacita bersama Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus atas pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang dalam ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah dan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terlebih khusus bagi kami anak-anak Tuhan. Dalam iman dan percaya kami yang kami tetap setia kepada Tuhan. Yang kami tetap rindu mau mendengar berita sabda firman Tuhan lewat program Tabura Injil Klasisia Selatan. Anugerahi kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mampu untuk menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, dimanapun kami berada dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Demikian firman Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan dalam program Tabura Injil Klasisia Selatan di saat ini. Berbahagialah kita setiap anak-anak Tuhan yang selalu mau setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta mau melakukannya dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa pembasuhan kaki murid-murid terjadi menjelang penangkapan dan penyaliban Yesus. Yesus mengetahui bahwa tidak semua murid-muridnya bersih, karena di antara mereka ada yang hatinya tidak benar dan tidak tulus dalam mengikuti Yesus. Yesus memberikan contoh kepada mereka agar mereka juga mengikuti teladan dari Yesus. Menjadi pertanyaan bagi kita, teladan apakah yang Yesus kehendaki supaya murid-murid lakukan? Salah satu teladan yang Yesus berikan adalah supaya mereka saling merendahkan diri dan saling memaafkan satu sama lain. Untuk melakukan pembasuhan kaki, sesama kita perlu adanya kerendahan hati dan tidak merasa gengsi atau merasa derajat kita lebih tinggi dari orang lain. Hal ini merupakan sikap hati yang paling penting untuk dapat melakukannya. Semua juga pasti melakukan, yaitu jika kita mau menyangkal diri di hadapan Tuhan dan sesama. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, teladan lain yang Yesus berikan adalah supaya memiliki hati yang bersih dan tulus dalam mengikut Tuhan. Banyak orang yang mengikut Tuhan dengan maksud yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ada yang mengikuti Tuhan hanya untuk mencari keuntungan pribadi, untuk menyenangkan perut mereka, dan juga berbagai motivasi lainnya. Roma 16 ayatnya yang ke-18, Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-19. Di antara para murid kita mengetahui bahwa
Yudas Iskariot adalah orang yang seperti itu. Ia suka mencuri uang kas pelayanan Yesus. Bahkan karena uang ia rela menjual Yesus. Bagaimana sikap kita dalam mengikut Tuhan? Adakah motivasi yang seperti Yudas Iskariot atau kita mengikuti Yesus dengan segenap hati kita? Biarlah kita berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dengan segala pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Tuhan tahu bahwa kita masih penuh dengan kelemahan dan kekurangan dalam mengikuti Dia. Seringkali kita masih sombong dan berat hati untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Tetapi firman Tuhan di saat ini mengajak kita sekalian bahwa Yesus telah memberikan sebuah teladan yang baik bagi kita, agar kita juga hidup sebagaimana yang Yesus telah lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, lewat firman Tuhan yang Ia sampaikan bagi kita. Lakukanlah dalam kehidupan kita dan hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jauhkanlah kehidupan kesombongan daripada kehidupan kita, dan hiduplah merendahkan hati dalam kehidupan kita, supaya lewat kehidupan kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita pun mampu menjadi berkat bagi orang lain di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Jadilah berkat bagi orang lain dalam setiap kehidupan kita, supaya kita pun mampu menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, kami mengucap syukur atas berkat firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan di dalam program Taburai Injil Kelas Siapan Selatan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan dalam program Taburai Injil Kelas Siapan Selatan di saat ini mau menjadi makna dalam kehidupan setiap kami anak-anak Tuhan, supaya kami hidup dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami jauhkan kehidupan kami yang sombong, jauhkan kehidupan kami yang tidak diinginkan oleh Tuhan, dan kami ada dalam kehidupan yang rendah hati dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Biarlah firman Tuhan lewat program Taburai Injil Kelas Siapan Selatan terus bergema dalam kehidupan kami, dalam iman dan percaya kami anak-anak Tuhan, supaya lewat program Taburai Injil Kelas Siapan Selatan kami anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, kami mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain dalam ketaatan kesetiaan kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang dalam ketaatan kesetiaan mereka tetap mau memberi diri, memberi waktu mereka untuk mereka ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam program Taburai Injil Kelas Siapan Selatan. Dimanapun mereka berada di belahan dunia ini Tuhan, kami taruh seluruh kehidupan anak-anak Tuhan kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami, memampukan kami, melayakan kami, supaya ketika firman Tuhan yang senantiasa kami baca dan renungkan, mampu mau mengubah seluruh kehidupan kami jika ditemui kami ada dalam kehidupan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami pun berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk ada dalam tanggung jawab untuk tayangan program Taburai Injil Kelas Siapan Selatan. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan dalam tugas tanggung jawab mereka. Jadilah kehidupan mereka anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dalam rumah tangga keluarga mereka, baik itu sebagai orang muda, orang yang berkeluarga. Kami taruh seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan bersama dengan kekasih-kekasih mereka, supaya mereka tetap menjadi penopang yang setia, supaya firman Tuhan lewat program Taburai Injil Kelas Siapan Selatan tetap dikumandangkan dalam kehidupan iman percaya kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami
inilah sembahyang kami. Kami taruh seluruh kehidupan kami, anak-anak Tuhan, yang menyaksikan program Tabura Injil Kelas Siapen Selatan. Biarlah kami tetap setia taat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam iman dan percaya kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur dan memohon kepada Tuhan berkat menjadi bagian kami semua dalam setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan, dalam iman dan percaya kami, supaya kami hidup tetap menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat bagi orang lain dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Demikian program Tabura Injil Kelas Siapen Selatan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.